Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya Gen Unggul, balik lagi bareng podcast kita Eva Uwir. Kali ini bareng aku hostnya Noval Faras dengan pembahasan kita yang menarik sekali hari ini dan juga bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini. Kita bakalan bahas tentang pemuncak berprestasi bisa aktif, bisa lulus tepat waktu. Wow, langsung saja ini bintang tamu spesial kita hari ini. Halo semuanya. Boleh kenalan dulu dong? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Rahima Azahra. Saya merupakan alumni Fakultas Hukum yang alhamdulillahnya sudah wisuda di periode 2 kemarin di 2026. Saya juga merupakan angkatan 22. Itu aja sih kayaknya. Dan pemuncak periode 2 2026 ya. Pemuncak Fakultas Hukum di periode 2. Berarti kuliahnya angkatan? Kebetulan di angkatan 22. Oke, kemarin berarti pemuncak itu wisudanya kapan sih? Kalau periode 2 kemarin itu kita wisudanya ada di bulan Juni, di akhir bulan Juni. Oke, berarti sekarang udah menjalani kehidupan setelah menjadi mahasiswa ya, udah selesai ya jadi mahasiswa. Life after graduation ya. Kalau anak sekarang sih ngomongnya life after graduation. Gimana? Ya. Aman? So far so good. So far aman ya. Sih, kayaknya berarti sekarang di awal agak struggle ya dengan dunia yang sangat-sangat baru ini. Dunia apa ini? Dunia tipu-tipu. Sepertinya. Berarti sekarang kesibukannya apa? Alhamdulillahnya setelah wisuda sebenarnya memang lumayan agak cukup struggle ya dengan kita ini harus ngapain sebenarnya setelah kuliah. Tapi kebetulannya kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti suatu program dari pemerintahan kita. Ya alhamdulillahnya pemerintahan kita membuka satu program yang ada namanya Magang Hub yang diselenggarakan langsung oleh Kemnaker, dan saya juga berkesempatan untuk mengikuti program tersebut dan alhamdulillahnya bisa lolos di program tersebut. Jadi untuk sekarang dan beberapa bulan ke depan alhamdulillahnya bisa berkegiatan secara langsung di Kementerian Hukum Riau sebagai salah satu peserta magang di bagian penyuluh hukumnya. Selamat datang kembali di Fakultas Hukum ya. Cukup menjadi rindu ya dengan tempat yang pernah menjadi rumah pertama ini loh. Bahkan ini menjadi rumah pertama loh dahulu. Iya benar sekali. Berarti sekarang udah magang di Kemenkumham di Pekanbaru. Di Kemenkum, karena Kemenkumham itu kan nama-lamanya dan sekarang tuh mereka udah dipecah gitu. Jadi sekarang ada di Kementerian Hukumnya. Itu berarti kemarin setelah wisuda langsung daftar? Enggak sih, karena jarak antara wisuda dengan program ini lumayan ada jarak sekitar 1 bulanan kayaknya kalau nggak salah. Tapi itu lumayan cepat loh, langsung fresh graduate langsung. Alhamdulillahnya rezeki ya, kita nggak ada yang tahu. Alhamdulillah dapat rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan saya kesempatan ya untuk mengikuti segala program yang baik. Itu alhamdulillah. Langsung ya? Tidak langsung karena sempat ada jarak 1 bulanan. Kosong, sebenarnya tidak kosong juga, menyiapkan untuk itu juga sih ya, sebenarnya. dan ada beberapa kegiatan atau beberapa hal lain yang sedang dijalani juga. Tapi ya alhamdulillah dapat kegiatan yang benar-benar positif, dapat impact yang sangat-sangat baik di dalam program ini. Ya untungnya alhamdulillah. Tapi ngomongin pemuncak nih Kak, tapi Kakak ber-expect nggak kalau misalnya Kakak dapat pemuncak wisuda kemarin? Sejujurnya sih enggak ya, karena dari awal masa perkuliahan tuh enggak pernah terfikir sama sekali untuk menjadi seorang pemuncak, karena mikirnya dari awal perkuliahan tuh ya pengennya tuh kuliah, belajar, dan kupu-kupu ya? Kupu-kupu. Sempat jadi kupu-kupu? Sempat di awal-awal perkuliahan karena masih awal-awal transisi kan, apalagi nih di zaman SMA itu kita kan angkatan COVID ya, jadi nggak ada kegiatan, terus tiba-tiba baru masuk SMA, tiba-tiba COVID, terus keluar-keluar udah harus jadi mahasiswa dan tidak ada pengalaman yang benar-benar menggambarkan bagaimana sih seorang mahasiswa itu. Jadi di semester awal tuh masih menerka-nerka mahasiswa itu seperti apa, kehidupan perkuliahan itu bagaimana, dan dari awal juga masih kupu-kupu karena tidak ada role yang bisa kita contoh, nggak ada model yang bisa kita contoh bagaimana sih kita harus menjalani perkuliahan ini. Jadi dari awal masih melihat-melihat, menimbang-menimbang, menerka-menerka bagaimana seharusnya menjalani perkuliahan ini. Oke, tapi sebagai mahasiswa yang sempat juga
kuliah nih berbarengan sama kakak, walaupun kakak juga udah lebih duluan. Siapa sih yang nggak kenal? Banyak mungkin yang tahu kakak Rahima Azahra nih orang yang aktif lomba. Pernah ikut lomba apa aja sih? Alhamdulillahnya pernah ikut di lomba debat. Kalau pertama kali berkecimpung di dunia perlombaan itu di dunia lomba debat. Terus ada di lomba esai. Dia seputar itu sih. Masih di seputaran akademik juga. Tapi lumayan aktif kalau ikut lomba-lomba kayak gitu. Alhamdulillahnya masih lumayan aktif sih karena dari awal tuh udah ada target kan. Jadi biasanya kalau saya sendiri tuh ikut perlombaan itu di setiap kali libur semester. Jadi persiapannya tuh sepanjang perkuliahan, baru pas liburannya nih. Karena kadang kan kita nggak tahu kan mau ngapain. Karena di saat itu juga belum ada nih program khusus magang seperti angkatan yang dibawa kan. Jadi bingung mau ngapain ya. Mending lomba nggak sih gitu. Oh gitu, Jadi gabutnya lomba. Iya, mencari kegiatan-kegiatan positif karena jujur perkuliahan satu semester tuh lumayan bikin kita burn out kan. Iya betul. Jadi berusaha untuk mencari pengalihannya dengan lomba karena dengan lomba-lomba ini pertama hal baik yang saya dapatkan itu bisa mendapatkan ilmu baru, teman-teman baru, relasi baru, dan plusnya kadang kan lombanya ada di luar kota nih, jadi Bisa bisa sekalian jalan-jalan. sekaligus gitu reflecting gitu. Oke. Berarti kalau ikut-ikut lomba kayak gitu biasanya kalau itu mewakili kampus berarti ya kalau jalan-jalan keluar kota. Iya benar. Berarti aman lah ya semuanya. Alhamdulillah aman. Untungnya ya Alhamdulillah. satu hal yang sangat-sangat saya syukuri gitu berkuliah Berkesan. di Universitas Islam Riau khususnya di Fakultas UIR ini, Fakultas Hukum UIR ini karena UIR sangat-sangat support mahasiswanya untuk berkembang dan berproses menjadi jauh lebih baik. Karena tidak sedikit nih ketika saya berlomba itu banyak sekali teman-teman seperjuangan yang berlomba yang merasa mereka tuh tidak disupport, tidak disupport sepenuhnya oleh kampus mereka ya. Kadang terhalang dana, perizinan dan lainnya. Dan alhamdulillahnya ya setiap kali saya melakukan pengajuan untuk mengikuti suatu perlombaan, UIR selalu support, UIR selalu mendukung, bahkan memfasilitasi gitu. Mau nggak didatangkan dosen pendampingnya, mau nggak didatangkan mentornya, UIR sampai segitunya untuk mensupport agar mahasiswanya nih untuk bisa berkembang dan jauh lebih baik loh gitu. Oh, nggak salah sih pemuncak ya. Alhamdulillah. Karena kalau ngelihat effort kakak dari kuliah itu juga udah sering ikut lomba, udah lumayan aktif. Bahkan aku pun yang sebelum udah ketemu kakak nih, kayak aktif jadi ketua panitia Yudisium. Kita kan pertama kali ketemu di Yudisium. Iya benar, beberapa kali di Yudisium. Jadi lumayan aktif lah kalau berorganisasi. Tapi organisasi kakak pernah ikut? Lumayan sering sih. Sebenarnya saya ini lumayan cukup aktif tuh dari semester 2 ya. Dari awal tuh mungkin udah pernah ikut BEM di fakultas, ikut DEMA, ikut forum debat juga, dan banyak organisasi lainnya. Saya juga ikut di organisasi yang dinaungi oleh rektorat langsung, yaitu Miga Center UIR. Saya juga ikut itu. Kalau di organisasi ya lumayan cukup aktif lah. Berpengaruh lah ya untuk kehidupan setelah kuliah ini. Jujur awal mengikuti organisasi saya nggak pernah berpikir kalau organisasi ini akan memberikan impact kepada saya gitu, karena saya merasa ya saya sudah cukup bekal gitu dalam dunia kepemimpinan. Ya kita bisa belajar di kampus kan, tapi tanpa saya sadari ketika saya setelah masuk ke dalam dunia organisasi, jujur ini sangat-sangat membantu saya. Merasakan langsung lah ya sekarang manfaatnya. Apalagi di dunia kerja ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita memimpin terutama. Itu semua saya dapatkan dari pengalaman saya ketika saya berorganisasi. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa nih yang merasa tidak tertarik dan mungkin pengennya kupu-kupu gitu, itu kayaknya saya sih. mungkin boleh dicobain. Boleh keluar dari zona nyamannya untuk setidaknya bisalah dalam selama masa perkuliahan ini boleh dicoba setidaknya sekali dan bisa merasakan bagaimana sih cara kita berinteraksi di dalam suatu organisasi, bagaimana cara memimpin, bagaimana dalam membuat acara, bagaimana dalam mengurus sesuatu. Karena jujur hal-hal seperti itu sebenarnya tidak kita dapatkan secara langsung dari dosen di dalam kelas ya. Karena hal-hal seperti itu biasanya kita dapatkan dengan bagaimana kita bersosialisasi. Betul. Jadi ada baiknya juga kita mengikuti hal-hal yang seperti itu. Oke, itu kan kayak arahan lah ya dari
alumni yang udah sukses, alhamdulillah udah magang di Kemenkum sekarang. Amin, Alhamdulillah. sukses. Alhamdulillah. Nah, itu kan tadi arahan kayak setelah menghadapi wisuda sudah mengalami langsung dunia setelah perkuliahan. Kita mau ngasih tips dong untuk sobat Gen Unggul gimana caranya bisa menjadi pemuncak, jadi mahasiswa berprestasi. Apalagi kakak ini kan seorang yang mendapatkan beasiswa dari Ya, alhamdulillah. Dari mana? Beasiswa prestasi dari Provinsi Riau. benar-benar Pemprov Riau. berprestasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tipsnya nggak gimana-gimana banget sih. Pada umumnya ketika kita ingin mencapai sesuatu, tentu ada beberapa hal yang harus kita korbankan. Tidak semua hal bisa kita dapatkan secara langsung. Kita butuh waktu, kita butuh proses. Dari awal perkuliahan saya tidak pernah sebenarnya berpikir untuk menjadi seorang pemuncak. Tapi tujuan awal dari saya berkuliah itu adalah bagaimana caranya ketika saya memilih jalan hidup saya ini, saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Tujuan awal saya berkuliah adalah bagaimana hal yang saya jalani ini dapat membanggakan keluarga saya, membanggakan kedua orang tua saya, dapat menjadi contoh yang baik bagi adik-adik saya. Karena sejujurnya perkuliahan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan dari orang tua saya. Tapi saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya pilih ini tidak salah. Dan apa yang saya jalani ini akan membawa dampak baik bagi hidup saya. Dari tujuan tersebutlah saya merasa bahwa ini adalah suatu hal yang wajib saya capai dan wajib saya buktikan. Karena itu saya merasa harus bekerja keras. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, tentu banyak hal yang harus kita korbankan. Baik itu dari segi waktu, dari segi pengalaman dan lain-lainnya. Dari awal perkuliahan memang saya masih menerka-nerka bagaimana seharusnya saya menjalani dunia perkuliahan ini. Tapi ketika pertama kali saya berkecimpung di dunia debat itu ketika semester 1, saya merasakan perasaan yang ini yang seharusnya saya jalani. Perasaan-perasaan seperti ini yang saya inginkan, dan untuk pertama kalinya saya merasakan bahwa apa yang saya pilih ini adalah jalan yang benar dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Karena perasaan bangga dari kedua orang tua saya itu mendorong saya untuk bisa kita lanjutkan dan kita dalami lebih lanjut lagi. Jadi dari situlah saya mulai bekerja keras. Tentunya untuk mengejar itu semua tidak mudah dan tidak sebentar, butuh waktu yang cukup lama juga. Saya pertama kali ikut lomba, kemudian setelah lomba saya juga aktif berorganisasi di semester 2. Kemudian di semester selanjutnya, di semester 3 saya mencoba-coba untuk mengikuti program yang pernah ada juga, yaitu salah satunya PMM. Jadi saya coba melakukan pertukaran mahasiswa juga dan alhamdulillahnya lulus juga. Kemana itu? Kebetulan dapat program pertukarannya itu di Bali, di Universitas Pendidikan Ganesha selama 1 semester, dan alhamdulillahnya tercapai. Kemudian setelah kembali lagi ke Riau, ke kampus, setelah melakukan pertukaran, di situ pertama kali saya melihat bagaimana dunia ini berjalan. Mata saya tuh sangat terbuka gitu dengan bagaimana dunia ini, dan saya merasa wow, ada baiknya ini lebih digali lagi nih, karena ketika saya di Bali saya merasa itu ada di zona nyaman saya. Saya sangat suka ketika saya keluar dari zona nyaman saya. Saya merasa nyaman ketika saya keluar dari zona nyaman saya. Sebenarnya itu ada satu hal yang sangat kontradiktif, tapi itulah hal yang saya senangi dan hal tersebutlah yang membuat saya bertekad gitu. Ketika saya sudah mencoba nih bagaimana aktif organisasi, bagaimana lomba, bagaimana kehidupan yang ada di luar kampus gitu. Dari situ kita bisa melihat dan bisa memilih nih mana jalan yang baiknya, bagaimana cara membagi waktunya, bagaimana membuat suatu pilihan yang baik bagi diri saya sendiri. Kemudian selanjutnya di semester selanjutnya saya ikut lagi lomba-lomba lagi. Kemudian saya sudah merasa nyaman lagi dengan lomba di debat. Saya mencoba lagi untuk ikut di perlombaan lainnya, itu di esai, lalu kemudian tetap aktif juga berorganisasi. Tapi di balik itu semua, ketika kita menginginkan sesuatu itu pasti ada hal yang kita korbankan kan. Karena saya menjalani kuliah selama ini sibuk berlomba, sibuk berorganisasi, sibuk berkegiatan, tentu ada banyak hal yang tidak dapat saya lakukan seperti teman-teman pada umumnya anak kuliahan ya. Yang saya tidak punya waktu untuk diri saya sendiri, waktu saya kepada keluarga juga kurang.
dan bahkan untuk istirahat pun kurang gitu. Itulah bentuk suatu pengorbanan yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencapai sesuatu. Mungkin terlihat sangat egois di saat sekarang atau di saat itu, karena saya tidak ada waktu untuk keluarga. Saya bahkan untuk diri saya sendiri saja tidak ada. Tapi jauh setelah itu, setelah kita melihat ke depan, pasti ada dampak baik, ada Betul, hal baik betul. yang kita dapatkan dari hal tersebut. Karena itu berkorban itu sangat penting ya, Betul, untuk betul. apa yang kita inginkan gitu. Untuk yang dicapai, untuk pengalaman yang dilalui Benar. gitu-gitu. Dan itu semua sangat Berpengaruh ya untuk Saya kehidupan sangat setelah berpengaruh. berkuliah sekarang. lumayan sangat berpengaruh gitu. Apalagi Oke. dengan ini semua, dengan semua hal yang sudah saya korbankan ini, toh pada akhirnya hasilnya alhamdulillahnya membuahkan hasil yang sangat-sangat Alhamdulillah. baik gitu. Seperti itu sih. Oke. Jadi tipsnya berani keluar dari Oke. zona nyamannya, dan buatlah rasa nyaman ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Walaupun sangat kontradiktif ya, nyaman ketika Sama. keluar dari zona nyaman, sebenarnya sangat kontradiktif. Tapi itu tuh sangat penting loh, karena jika kita stuck nih di zona nyaman kita nggak akan berkembang. Jujur, ketika awal perkuliahan, saya nyaman dengan Pengennya ada di zona nyaman zona saya nyaman gitu. aja gitu ya. Berkuliah seperti mahasiswa pada umumnya, kuliah, pulang, tidak ada main, nongkrong, mungkin apalagi nongkrong bersama teman-teman gitu. Apalagi masih merasakan vibes-vibes sebagai mahasiswa baru ya, peralihan dari siswa menjadi mahasiswa itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa peralihannya. Dan awalnya tidak ada perencanaan yang bagaimana gitu, tapi dengan pengorbanan yang sudah saya lakukan ini, alhamdulillahnya berujung baik. Jadi Alhamdulillah. cobalah bagi teman-teman mungkin untuk bisa Untuk Gen keluar Unggul, dari zona nyamannya. Zona nyamannya. Jadi nggak cuman kuliah pulang harus Nggak, keluar dari jangan. zona nyaman. Cobain banyak hal yang bisa kita cobain di perkuliahan ini. Sebenarnya sebagai mahasiswa itu kita punya banyak sekali privilege ya, yang Betul. tidak akan kita dapatkan lagi ketika kita sudah tidak menjadi seorang mahasiswa. Contohnya kita bisa ikut berbagai event yang itu tuh hanya bisa diikutkan oleh mahasiswa saja gitu. Kita bisa lomba kemana saja yang kita mau gitu, dengan berdalih kita sebagai seorang mahasiswa. Karena sejujurnya saya ketika sebelum berkuliah, dan saya tuh tidak pernah menjajaki kota-kota lainnya yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi kesempatannya pas Tapi berkuliah ketika itu. berkuliah, saya merasakan bahwa saya bisa ke Bali, saya bisa ke Lombok, saya bisa ke Jogja, saya bisa ke Purwokerto, saya bisa kemana aja yang saya mau dengan Privilege sebagai dengan mahasiswa privilege itu. saya sebagai mahasiswa, dengan saya mengikuti banyak sekali ajang perlombaan gitu. Dan itu tidak bisa datang 2 kali gitu. Apalagi sebagai seorang mahasiswa di zaman sekarang ini ya, cukup banyak sekali. Kita bisa dapat beasiswa, bisa jadi duta seperti Noval. Wow. Tapi bisa kemana-mana juga. oke. Gitu. Tapi kalau kakak yang kayak aktif di kampus ini kan, apalagi sekarang itu lagi tren-trennya banyak banget anak muda yang ikut duta gitu kan. Wow, Kakak pageant ya. kepikiran nggak kalau jadi duta? Sejujurnya sama sekali enggak. Tapi secara branding oke lah. Mungkin ya, karena itu semua pilihan sih. Kalau bagi saya sendiri, saya tidak berminat untuk berkecimpung di dunia itu, karena saya merasa itu bukan passion dari diri saya, dan saya juga merasa saya tidak cukup layak untuk ada di dunia itu, karena saya merasa diri saya sangat kurang mungkin jika ada di dalam dunia yang seperti itu. Jadi makanya Aktifnya karena di ya, dunia kampus. semua orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan dirinya masing-masing ya. Saya merasa diri saya di passion yang itu saya sangat kurang, tapi saya merasa saya bisa nih ada di dunia yang lebih ke akademik, kayak lomba debat, lomba esai, ataupun aktif di organisasi, ataupun di kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengembangkan diri saya secara lebih baik lagi. Oke, berarti kayak lumayan aktifnya di kampus dengan lomba debat dan esai tadi. Alhamdulillah. Akhirnya menjadi mahasiswa berprestasi yang juga dapat beasiswa, yang banyak ikut program. Ada PMM, ada banyak banget lah pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluin ya. Sebenarnya itu juga merupakan salah satu contoh loh privilege dari yang dimiliki mahasiswa. Karena itu contoh, misalnya saya yang sudah tamat ini, tentu saya sudah tidak bisa dong mengikuti hal-hal yang seperti itu. Saya sudah tidak bisa ikut PMM yang seperti dulu yang ada, atau saya tidak bisa mengikuti perlombaan-perlombaan lain yang
hanya bisa dinaungi oleh mahasiswa gitu. Nah, harusnya teman-teman yang ada Cari tahu, punya yang penting intinya privilege, cari tahu sebagai dan mahasiswa ini keluar harus dari dicoba. zona nyaman, betul. Benar-benar harus dicoba sih keluar dari zona nyaman. Tapi kan kebanyakan anak kuliahan sekarang itu habis waktunya nongkrong, terus juga kayak banyaklah hal-hal yang mungkin mereka tetap laluinya di zona nyaman. Mereka nggak mau cari tahu apa yang mereka bisa lalui sebagai mahasiswa. Ini kan kayak kakak udah pernah ikut lomba, udah pernah keluar kota, banyak banget privilege yang udah kakak lalui sebagai mahasiswa. Itu kan berbanding terbalik sama anak-anak di zaman sekarang yang mungkin stay di zona nyamannya. Nah, sebenarnya bingung juga ya. Padahal kita ini punya banyak sekali privilege gitu, dan sejujurnya kita ini punya banyak sekali potensi di dalam diri kita yang bisa kita gali, apalagi semasa kita berkuliah ini. Itu kembali lagi dari pilihan sih, bagaimana kita ingin menjalani perkuliahan ini. Mungkin mereka tidak bisa atau tidak mau memilih jalan hidup yang seperti itu karena ya mereka mungkin sudah tahu ke depannya mereka akan seperti apa dan akan menjadi apa gitu dengan apa yang sudah mereka jalani. Sedangkan kalau saya pribadi itu saya merasa di sini adalah tempat saya bertumbuh, berkembang dan berproses gitu. Saya masuk ke sini saya masih mentah, belum jadi apa-apa, dan saya juga sudah berusaha dari awal tuh mentargetkan. Walaupun sebenarnya kategorinya lumayan cukup terlambat ya untuk mentargetkan sesuatu sepanjang perkuliahan ketika saya melakukan itu, tapi untungnya tersadarkan bahwasannya jangan hanya kuliah sekedar kuliah, tapi harus bisa memanfaatkan perkuliahan ini agar bisa menjadi sesuatu gitu. Jadi dari situlah saya merasa seharusnya saya nggak bisa nih diam-diam aja menjadi seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa sekarang kan harusnya itu kita bisa jauh lebih kritis, jauh lebih bisa aktif, jauh banyak bisa mendapatkan pengalaman, apalagi sekarang banyak banget program-program yang bisa diikuti sama mahasiswa. Betul gitu, harus rajin-rajin nyari, dan harus berani sih keluar dari zona nyaman, karena mau sampai kapan kita akan stuck dengan diri kita yang seperti itu. Karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Betul. Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi? Tentu kita semakin hari sepanjang tahun kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Tidak mungkin kita akan tertinggal selamanya kan? Betul. Kita harus mengikuti arus perkembangan yang sangat-sangat laju ini ya. Harus cepat bisa beradaptasi, harus bisa mengikuti alurnya gitu. Betul. Jangan hanya berhenti di satu titik aja. Kita harus bisa explore semuanya. Apalagi ini kesempatan yang tidak bisa semua orang dapatkan gitu. Betul. Seperti kayak saya mengikuti PMM itu belum tentu loh di angkatan di bawah saya atau di atas saya bisa mengikuti. Nah, kesempatan-kesempatan itulah yang harus berkuliah aja itu tuh nggak semua orang punya kesempatan itu. Betul. Nah, kesempatan-kesempatan itu yang baik-baik tidak semua orang bisa dapatkan. Betul. Jadi ketika kita punya suatu kesempatan nih, kesempatan ada di depan mata, kejar sebaik mungkin, kejar sebisa mungkin, usahakan sebaik mungkin, karena nggak semua orang bisa ngedapatin kesempatan seperti itu. Betul. Tapi ngomongin kesempatan nih, sekarang kan kakak kesempatannya itu magang di Kemenkom. Benar. Itu gimana sih? Kan ini udah berapa bulan? Kebetulan ini masih baru banget ya. Masih karena baru kita banget. Magangnya baru mulai di bulan Agustus ini sih. Sejauh ini aman? Sejauh ini aman, alhamdulillah. Berarti sekarang kesibukannya itu kalau magang itu ngapain aja sih? Nah, alhamdulillah sebenarnya monoton ya. Pulang ke rumah magang, tidur, di magang lagi. Nah, kebetulan saya ini ada di divisi penyuluhan hukum. Nah, alhamdulillahnya qadarullahnya, nasib baiknya, rezeki baiknya saya mendapatkan divisi yang sesuai dengan jurusan saya gitu. Jadi, saya bisa nih teori yang saya dapatkan selama saya belajar di fakultas itu bisa benar-benar berguna, karena nggak semua orang loh mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Karena tidak bisa berbohong ya, ketika magang ini banyak sekali teman-teman saya di divisi lain itu yang beda nih jurusannya dengan apa yang dia lakukan di divisinya. Nah, alhamdulillahnya saya mendapatkan kesempatan. Balik lagi, kesempatan tersebut adalah suatu hal yang baik gitu. Saya bisa sejalan nih dengan apa yang sudah saya pelajari. Jadi saya tidak perlu lagi menerka-nerka bagaimana saya harus bekerja, bagaimana saya harus mengerjakan sesuatu, karena sebelumnya saya sudah pelajari di Fakultas Hukum. Itu tesnya gimana sih, Kak? Itu kakak taunya sebelumnya
program itu tuh dari mana? Tahu program ini sebelumnya itu program ini udah ada dari tahun lalu ya. Nah dari tahun lalu tuh udah banyak nih kakak tingkat yang ikut dari program tersebut. Kita ada di satu organisasi yang sama, ada di satu lingkungan yang sama. Tentu kita saling mencari tahu, kita explore lebih lanjut lagi. Nah itu mahasiswa, tolong ya kita jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk mencari informasi-informasi baik. Karena hal-hal tersebut tuh iya wajib banget untuk kita eksplor lebih jauh lagi. Karena saya berorganisasi juga, ini salah satu dampak baik yang saya terima gitu di organisasi. Banyak kakak tingkat yang sudah mengikuti program tersebut dan kan terhitung lumayan ya fresh graduate. Nggak bisa semua fresh graduate itu bisa langsung bekerja di dunia nyata, langsung terjun atau turun langsung gitu, apalagi ke instansi pemerintahan, swasta yang notabene-nya emang terkenal, emang bagus gitu, apalagi di BUMN. Betul. Coba fresh graduate kan, kalau bukan karena program ini kapan lagi bisa menyentuh BUMN, pemerintahan gitu secara langsung dan terjun langsung, dan alhamdulillah dapat insentif pula gitu. Biasanya kan kalau kita magang tentu selain ilmu yang kita dapatkan, biasanya hanya ilmu yang kita dapatkan. Tapi ini selain ilmu yang kita dapatkan, kita juga nilai plusnya kita mendapatkan insentif yang layak gitu. Itu adalah salah satu kesempatan yang baik. Betul. Nah, alhamdulillah di Kementerian Hukum ini saya lumayan mendapatkan banyak pembelajaran baru ya. Selain saya bisa mengaplikasikan teori yang saya dapatkan di Fakultas Hukum, selama perkuliahan, saya juga mendapatkan relasi-relasi baru yang masya Allahnya sangat bagus, yang sangat baik, lingkungannya juga sangat-sangat sehat, teman-temannya yang sangat baik, mentor-mentor yang sangat luar biasa sih. Jadi mengalir banget, bener-bener yang kayak alhamdulillahnya dengan yang sudah kakak lewati selama kuliah, pengalaman, prestasi, dan juga semualah yang kakak udah keluar dari zona nyaman. Jadi bener-bener alhamdulillah ya sekarang. Alhamdulillah, tapi walaupun seperti itu tidak ada yang bisa kita dapatkan secara instan. Betul, banyak yang harus dikorbankan. Ada yang harus dikorbankan, ada prosesnya, ada waktunya. Yang paling penting itu kita jangan malas. Betul. Jangan malas mencari informasi, jangan malas melakukan sesuatu, jangan malas untuk berbuat sesuatu. Pokoknya explore semuanya. Kita nggak pernah tahu nih di titik mana kita bisa menggapai suatu hal yang baik. Betul. Kan tidak semua yang bisa kita explore ini berujung baik. Ada yang gagal, ada yang berhasil, atau ada yang biasa-biasa saja. Kita coba aja semuanya. Karena kalau gagal, ya udah gagal. Kan berarti kita bisa coba gagal lagi. Pernah dong. Siapa manusia yang tidak pernah gagal di dunia ini? Pasti kita semua pernah mengalami kegagalan. Tapi di balik kegagalan itu seharusnya kita belajar kan. Di balik kegagalan itu kita menjadi bertumbuh, kita berkembang, kita mengkoreksi lagi apa yang salah di diri kita nih, apa yang kurang dari diri kita, sehingga kita bisa belajar lebih baik lagi, berkembang lebih bagus lagi. Jadi jangan malas cari tahu, jangan malas untuk mencari pengalaman, belajar. Jadi ngomongin pemuncak tadi, berekspektasi kan sebenarnya enggak ya, karena ya udah cuman kuliah pulang aja awalnya. Setelah itu pas itu tuh tahu kakak pemuncak itu gimana sih ceritanya? Kayak adakah informasi kayak Rahima pemuncak nih nanti di wisuda periode 2 gitu? Alhamdulillahnya ketika pemuncak itu awalnya tuh tahu ya dari BLMA, kemudian diberitakan oleh TU Fakultas. Awalnya sih nggak pernah berekspektasi apapun, karena ketika periode saya itu ada beberapa nih yang berarti nggak dikasih tahu ya ini kayak Rahima pemuncak nih gitu? Enggak dong, karena awalnya itu pasti tentu dicek dulu data IPK-nya gitu. Tunggu semuanya selesai dulu, diakumulasikan dulu semuanya. Dan saya juga nggak tahu nih kalau saya bakal jadi pemuncak, karena ketika periode saya itu ada beberapa yang IPK-nya sama juga, jadi saya nggak ada ekspektasi apapun. Cuman alhamdulillahnya kalau memang rezeki itu tidak akan kemana. Betul. Ya, mau bagaimanapun banyaknya orang yang berada di titik yang sama dengan saya, mau bagaimanapun orang punya pengalaman, punya prestasi yang sama banyaknya, tapi yang namanya rezeki itu pasti tidak akan kemana. Rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Alhamdulillahnya walaupun di periode itu memiliki beberapa orang yang sama baiknya dengan saya, sama bagusnya IPK-nya dengan saya, tetapi saya yang mendapatkan hal tersebut
sebenarnya saya juga tidak berekspektasi dan tidak akan mengira hal tersebut gitu. Pengennya lulus tepat waktu aja Pengennya gitu lulusnya gak tepat waktu tapi pengennya cepat. ya. Oke. Karena target dari awal adalah saya tetap di awal tadi saya ingin membanggakan kedua Betul. orang tua saya Berarti berapa dengan lama jalan yang saya pilih. Kuliahnya Kak? Kalau misalnya perhitungannya sih 3 tahun 5 bulan kurang ya. Itu lumayan cepet loh. Dan Alhamdulillah. pemuncak. Jadi Alhamdulillah. lulus tepat waktu, berprestasi, pemuncak pula lagi, dan langsung alhamdulillahnya langsung nggak menunggu-nunggu lama. Biasanya kan orang setelah lulus kuliah gitu dia mencari dulu atau dia Ada. beristirahat dulu mungkin setelah menghadapi dunia perkuliahan, apalagi kan sidang gitu kan. Itu kan kayak menguras energi kan, apalagi kakaknya udah ngelewatin Lumayan. menguras energi kan. Lumayan. Jadi Tapi bukan berarti ya ketika mungkin orang akan melihat jalan hidup yang saya tapaki ini mulus-mulus saja. Enggak, tentu enggak. Ada orang Pasti. yang tidak lihat dari apa yang Betul. sudah saya jalani. Mungkin setelah wisuda ya memang saya alhamdulillahnya mendapatkan suatu hal yang baik, kesempatan yang baik. Tapi tentu ketika proses untuk saya mendapatkan ini semua itu tentu tidak mudah ya. Ada banyak hal juga yang saya korbankan, ada proses yang harus saya jalani dan saya juga harus menunggu gitu. Tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai dengan yang saya rencanakan. Tetapi bukan berarti itu semua mustahil ya teman-teman. Itu semua bisa terjadi atas usaha, doa dan ikhtiar yang sudah kita lakukan. oke, ternyata tiba-tiba dikabarkan langsung menjadi pemuncak periode 2 2026. Iya. Dan itu alhamdulillah. dipanggil kan di wisuda. Iya, Ada ininya juga alhamdulillahnya. kalau nggak salah tuh kayak Iya, dapat hadiah dari UIR. universitas. Alhamdulillahnya ya UIR. Saya sangat Support. bersyukur dengan saya berkuliah di Universitas Islam Riau ini, terutama di Fakultas Hukum ya, karena sangat mensupport mahasiswanya. Betul. Sangat Bahkan baik sampai gitu. setelah selesai pun ada lagi penghargaan. Benar, karena saya tidak pernah berekspektasi yang bagaimana-bagaimana. Toh ketika awal perkuliahan juga saya tidak pernah berekspektasi akan bagaimana dia di UIR ini. Tapi ternyata UIR sangat baik dalam mendukung mahasiswanya. Saya yang dari awalnya tuh tidak mau ngapa-ngapain, yang hanya pengennya ya udah kupu-kupu aja. Tapi dari dosen-dosennya mendukung saya untuk ikut ini, ikut itu, Mengarahkan ya? ikut lomba ini, ikut lomba itu. Beliau tuh memperhatikan, dosennya memperhatikan potensi dari Potensi mahasiswanya dan mahasiswanya. mendorong mahasiswanya Betul. untuk ayo ikutin aja, Benar-benar. dikasih semangat, dikasih mentor, dikasih Kita- arahan dan Kita nasihat gitu. berkuliah, kakak berkuliah, dosen mengasih jalan ini arahnya ke sini. Nah benar, alhamdulillahnya tuh Jadi nggak cuma ngejalanin kuliah aja. UIR bukan hanya dosen, staf dan seluruh pegawai tidak hanya menjalani pekerjaan apa yang menjadi tupoksinya saja, tapi juga ikut membantu mengembangkan para mahasiswanya ini. Karena dari awal siapa seharusnya kalau misalnya kita sebagai pegawai ya udah sih terserah mahasiswanya aja mau bagaimana gitu. Yang penting dia datang Ya masuk. dia datang masuk kuliah Oke, selesai tugas selesai gitu. Betul. Tapi tidak, di sini tuh saya sangat Benar-benar didorong untuk diarahkan. didorong untuk ikutin aja ini, ikutin aja lomba ini. Atau bahkan kadang kalau memang tidak diarahkan untuk mengikuti lomba, saya punya keinginan sendiri untuk ikut lomba ini, ikut lomba itu. Dan saya berkonsultasi nih, baik secara langsung kepada Wakil Dekan 3, kepada Dekan, kepada WD 3, kepada Bapak Rektor yang sangat, Masya Allah, sangat-sangat baik gitu. Nah, mereka semua tuh sangat-sangat support. Alhamdulillahnya tuh sangat-sangat support, sangat-sangat welcome. Bahkan untuk kita berdiskusi lebih lanjut lagi mengenai apa yang sedang kita lakukan ini, mereka tuh alhamdulillah itu sangat support gitu. Dan membantu, bahkan dalam proses untuk mengikuti lomba tersebut aja, kita sangat dibantu. Karena kadang ya ketika saya mengikuti perlombaan itu, banyak sekali yang waktunya tuh mepet. Dari waktu pendaftaran sampai penutupan pendaftaran itu waktunya mepet. Dan saya baru berkonsultasi ketika hari pendaftarannya tuh udah hamin sudah berapa dekat gitu, betul. Udah mau nutup gitu. Nah, dosennya mengupayakan untuk udah nggak apa-apa daftar aja, mengenai surat perizinan dan lain-lain halnya itu bisa kita urus nanti. Mengenai administrasi di kampus ini kita bisa urus nanti. Yang penting daftar aja dulu lombanya. Benar-benar ngasih jalan. Iya, setelah itu baru kita kita lanjutkan lagi administrasi di kampusnya itu bagaimana. Dan alhamdulillah itu sangat-sangat terbantu ya. Belum lagi dengan support yang UIR kasih, mentor, dana, nasihat, dan kita bisa berkonsultasi secara bebas gitu. Apalagi
dosen-dosen di UIR ini sangat luar biasa kan ilmunya. Nah, perlombaan yang saya ikuti ini lumayan cukup banyak untuk menghabiskan waktu berkonsultasi dengan para dosen, dan mereka tidak pelit akan waktu. Pertama, tidak pelit akan waktu karena seperti yang kita tahu ya, dosen ini lumayan waktu itu Lumayan padat lah ya cukup kegiatannya. padat, Udah apalagi ngisi kelas. ngajar dan kegiatan di luar. Betul. Itu lumayan cukup padat. Tapi ini enggak, mereka masih mau memberikan kesempatan, memberikan waktu. Waktu itu sangat mahal loh gitu. Betul. Tapi mereka mau memberikan waktu mereka, memberikan ilmu mereka secara cuma-cuma untuk kita, agar kita bisa jauh lebih baik lagi dan bisa lebih Dan itu memberikan berkembang. pengalaman juga untuk kakak Alhamdulillah, untuk memberikan pengalaman yang sangat mencapai baik. pemuncak dan juga menghadapi dunia setelah kuliah tadi. Alhamdulillah, untuk mencapai puncak ini kan kategorinya itu adalah IPK kan. Alhamdulillahnya dosen-dosen di fakultas sangat-sangat baik. Selain ilmu yang diberikan sangat-sangat masya Allah baiknya, masya Allah bagusnya, mereka juga membuka mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung, berkonsultasi mengenai bagaimana nih cara mahasiswanya untuk bisa lebih baik lagi. Oke, itu. Alhamdulillah. Masuk ke dalam UIR ini sangat-sangat menjadi suatu hal yang sangat saya syukuri. Karena Pak, awalnya saya mikir, ya saya sih cuma pengen berkuliah aja loh. Saya nggak pernah menyangka bahwasannya kalau saya di sini akan menjadi sesuatu. Saya akan membawa sesuatu. Saya keluar akan membawa pembelajaran yang sangat-sangat baik gitu. Betul. Tapi ternyata ketika sudah saya jalani, masya Allahnya, Banyak alhamdulillah sekali banyak sekali pengalaman, pembelajaran, nasihat-nasihat, hingga berguna sampai ilmu-ilmu sekarang. yang alhamdulillah sangat Alhamdulillah. berguna bagi Nah, diri jadi, saya. Tunggu apa lagi, Gen Unggul? Silahkan masuk ke UIR. Boleh nih, pendaftaran Next. belum tutup kan? Banyak sekali nextnya Kak Rahima yang bisa Amin. teman-teman Gen Unggul bisa mungkin lebih ya, apalagi kesempatan-kesempatan di zaman Pasti. sekarang. Ada banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali lagi oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang. Betul. Agar bisa menjadi lebih baik. Saya tidak mau ada rahima-rahima nextnya, Oke. tapi saya mau kalian jadi diri kalian Jadi sendiri, diri jadi kalian versi sendiri. terbaik dari diri Bahkan kalian sendiri. lebih Dari saya, cetak prestasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan dalami apa yang kalian suka, gali terus potensi-potensi dari diri kalian. Jangan jadi rahima-rahima selanjutnya, tapi jadilah diri kalian sendiri. Jadilah novel pertama. Betul. Jadilah mahasiswa-mahasiswa berprestasi lainnya yang sangat luar semuanya biasa. berhak bagusnya. berprestasi dan juga mencari pengalaman di Sangat-sangat berhak. UIR Apalagi dengan kesempatan yang banyak sekali. kesempatan yang banyak, Oke. lingkungan yang sangat support, itu jangan disia-siakan Oke. sih. Karena sekali lagi kesempatan itu tidak datang dua kali. Oke, Nah, thank you Kak Rahima. thank you. Jadi kesimpulannya hari ini adalah jangan sia-siakan kesempatan dan juga keluar dari zona nyaman, dan juga apa tadi? Jangan malas cari tahu, jangan malas belajar, dan juga kalian bisa lebih dari apa yang sudah Kak Rahima ceritakan. Pokoknya jadi diri sendiri dan juga cari tahu, cari pengalaman, belajar, dan juga improve ya apa yang sudah. Jadi jangan stay di zona nyaman. Kalian harus keluar dari zona nyaman dan juga ngelakuin hal-hal positif seperti Kak Rahima tadi. Buatlah nyaman berada di luar zona nyaman. Betul. Jangan hanya terpaku di satu titik. Nggak salah sih pemuncak. Oke, itu dia tadi dengan bintang tamu spesial kita hari ini, Kak Rahima Azhara, yang juga pemuncak periode 2 2026, dan juga banyak sekali prestasi dan juga pengalaman yang sudah Kak Rahima lalui. Thank you Kak Rahima sudah main-main ke Fakultas Hukum Universitas Islam. Ini merupakan rumah pertama saya dahulu ketika berkuliah. Saya lebih banyak menghabiskan waktu Waktu di saya kampus ya? di kampus ketimbang saya menghabiskan waktu di rumah, karena jujur ya, dengan padatnya perkuliahan, Berarti dengan nyaman banyaknya ya? Alhamdulillahnya sangat-sangat nyaman banget. Ya walaupun tidak kita pun mungkin kita ada merasa kesal dan marahnya mungkin Capek, ketika apalagi. berkuliah, ada capeknya, ada merasa tidak enaknya, tapi tetap selama berkuliah ini adalah rumah pertama saya, dan ini menjadi tempat ternyaman saya untuk saya belajar, berkembang, dan bertumbuh. Cukup banyak hal yang sangat saya pelajari selama di sini. Saya belajar ikhlas, saya belajar sabar, saya belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik, bagaimana untuk berinteraksi menjadi lebih baik. Pokoknya banyaklah hal yang saya pelajari sebagai mahasiswa. saya. Oke, jadi mahasiswa UIR ya. Benar. Kebanggaan UIR. Oke, alhamdulillah. Oke, thank you Kak Rahima. Kita Thank tunggu you. next main-main lagi di Fakultas Hukum. Jadi teman-teman semuanya, kita bakalan
hadir lagi dengan bintang tamu spesial tentunya di podcast Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Gak cuma hanya Kak Rahima, mahasiswa berprestasi kita masih ada banyak lagi. Jadi teman-teman semuanya Gen Unggul, sampai jumpa lagi di podcast kita. Tentunya saya bareng Nova Alvaras dan juga bintang tamu kita hari ini Kak Rahima. Zara. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.